Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Mulyana, Panitia PPDB SMA Negeri 1 Cigebang. Baiklah para Bapak Ibu, anak-anakku calon peserta didik yang akan masuk ke SMA Negeri 1 Cigebang atau yang lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai PPDB tahun pelajaran 2021-2022. Nah, mungkin Bapak Ibu atau anak-anak sekalian perlu mendapatkan informasi sebelumnya. Maka itu saya akan menerangkan mengenai PPDB 2021. Jadi yang pertama bahwa PPDB itu bersifat objektif, akuntabel, dan transparan. Selanjutnya, nah ini untuk persyaratan. Untuk persyaratan itu semua jalur, karena ada beberapa jalur, itu yang umum yang harus disiapkan adalah ijazah atau surat keterangan lulus dari sekolahnya masing-masing, akta kelahiran, kartu keluarga, ini minimal 1 tahun, kemudian KTP orang tua yang dimaksud, kemudian harus menyiapkan buku rapot dan keterangan ranking. Jadi tiap calon peserta didik yang akan ikut ke jalur prestasi nanti itu harus menyertakan ranking dan jumlah siswanya. Kemudian ada surat tanggung jawab mutlak orang tua. Nanti para calon peserta didik yang akan masuk ke SMA Ciawi, insya Allah kita pun akan menyiapkan linknya untuk mendownload surat tanggung jawab mutlak orang tua. Kemudian yang khusus persyaratannya, yang pertama itu untuk KETM jalur keluarga ekonomi tidak mampu, itu harus ada kartu seperti KIP, paling tidak itu terdaftar pada DTKS di Dinsos, itu diperbolehkan. Kemudian surat keterangan domisili dari RT RW ataupun kelurahan bagi korban bencana alam atau musibah apapun di sini ya, terutama yang ini. Kemudian surat tugas orang tua ini untuk jalur, ini hanya untuk jalur pindah tugas orang tua ataupun anak guru, itu harus sudah ada disiapkan surat tugas orang tuanya, gitu ya. Itu bagi jalur pindah tugas orang tua, anak guru. Kemudian dan bagi yang mengikuti jalur prestasi atau kejuaraan itu harus ada piagam dan dokumentasi prestasi. Nah gitu ya. Nah ini untuk identitas kependudukan mohon dicek kembali ke Disduk Capil sebelum melaksanakan pendaftaran. Dikhawatirkan ada perbedaan. Dan kakak yang belum 1 tahun karena adanya perubahan anggota keluarga itu masih dimungkinkan seperti itu. Selanjutnya, nah untuk jalur PPDB sendiri untuk SMA itu yang pertama ada zonasi jumlahnya 50%. Untuk SMA Ciawi Gebang sendiri ada setengah dari 396 berarti gitu ya, sekitar 198 siswa yang akan diterima di jalur zonasi itu pada tahap 2. Kemudian ada jalur afirmasi minimal 20% tadi yang keluarga ekonomi tidak mampu atau kondisi tertentu karena COVID dan lain sebagainya. Kemudian ada pindah tugas orang tua dan anak guru itu sebesar 5%. Kemudian 25%-nya ini adalah kuota untuk jalur prestasi, mau nilai rapot ataupun kejuaraan, seperti itu. Nah, untuk afirmasi, pindah tugas, dan prestasi, ini 3 jalur ini berada di tahap pertama. Ya, di tahap pertama. Untuk zonasi sendiri, ini PPDB nanti di tahap kedua, seperti itu. Kemudian, nah saya tidak akan terlalu banyak karena sudah dibahas KTM, disabilitas, ataupun kondisi tertentu, itu yang dianggap tidak mampu secara ekonomi. Ya, disiapkan KIP-nya atau PKH-nya, kartu seperti itu, atau terdaftar di DTKS Dinsos. Nah, itu ya. Jadi ini jalurnya tadi sudah ini sama, ini untuk SMK tapi sama saja ada beberapa yang beda. Nah, saya tidak akan bahas yang SMK karena kebutuhannya mungkin khusus untuk di SMA. Jadi SMA dan SMK untuk kuotanya tentu berbeda.
Nah, jadi secara keseluruhan untuk kuota itu di tahap 2 itu 50% dan tahap pertama ini juga sama 50%, itu prestasi, kemudian pindah tugas orang tua dan afirmasi. Nah, ini yang perlu anak-anakku sekalian, semuanya Bapak Ibu, orang tua dari calon peserta didik, ini yang harus diingat. Itu pada tanggal 17 Mei itu direncanakan kalau tidak ada perubahan, itu tanggal 17 Mei itu pembagian akun ke sekolah, ke SMP masing-masing. Apa itu akun? Akun itu adalah akun untuk masuk calon peserta didik mendaftar ke SMA atau ke SMK. Jadi nanti pihak provinsi akan memberikan ini ke sekolah masing-masing. Jadi bukan di SMA atau di SMK-nya, tapi dikasihkannya di SMP-nya. Jadi untuk begitupun anak yang lulus tahun kemarin itu bisa minta akunnya nanti ke sekolah asal masing-masing. Kecuali anak-anak yang di luar Jawa Barat itu bisa berkoordinasi dengan kami pihak SMA atau SMK-nya. Nanti ini akan dibuatkan oleh KCD atau bisa langsung minta ini mendaftar ke KCD, kantor cabang dinas Provinsi Jawa Barat 10 ya, untuk Kuningan itu berada di wilayah 10, berada di Cirebon tentunya. Nah, ini tanggal 17 Mei pembagian akun, kemudian tanggal 18 Mei ini pembagian akun ke siswanya ya, jadi bisa ngakses, nanti dapat username sama passwordnya untuk daftar. Kemudian tanggal 17 Mei itu sampai tanggal 30 anak-anakku sekalian supaya membuka akunnya dan mengupload nilai rapot. Ya, ini dilakukan oleh sekolah atau operator bersama siswa. Gitu ya. Jadi silahkan nanti melalui http sekolah.ppdb.disdikjabarprov.go.id, ini situs resminya untuk mendaftar ke SMA atau ke SMK. Nah, di sana nanti anak-anakku sekalian mengupload nilai rapotnya ya, dibantu oleh sekolah atau operator ya, mengupload mulai tanggal 15 sampai tanggal 18 itu input kuota daya tampung itu bagi kami akan menentukan berapa jumlah siswa yang akan diterima oleh kami. Nah, itu tanggal seperti itu. Kemudian nah, ini tanggal 21 Mei sampai tanggal 5 Juni upload dokumen khusus. Jadi yang jalur prestasi segala macam atau kejuaraan itu disiapkan ya, dipoto piagam dan foto kejuaraannya kayak gitu ya. Terus pindah tugas orang tua, surat tugasnya di-scan, silahkan di-scan dulu atau dipoto dulu. Mulai jalur afirmasi ke ETM, kartu-kartunya disiapkan, KIP, PKH seperti itunya ya. Sama ini pun yang SKTM bencana itu boleh disiapkan seperti itu. Nah, itu tanggal 21 sampai 5 Juni ya, dibantu oleh sekolah gitu. Kemudian nah, ini akan diverifikasi ya, diverifikasi oleh SMP-nya masing-masing. Jadi udah upload nilai rapot, kemudian dokumen khusus di akun itu, nanti akan diverifikasi pula oleh SMP apakah yang diupload itu sudah benar atau tidak data-datanya. Seperti itu. Nah, ini tata cara penerimaannya. Nanti pendaftaran itu secara online ya di operator sekolah asal, nanti melalui ppdb.disdikjabarprov.go.id gitu ya, atau boleh mungkin kalau ada gangguan apa-apa di sekolah tujuan dari jam 8 sampai jam 8 malam itu untuk sistemnya. Paling kita sementara nanti kita tentukan sampai jam berapa batasan waktunya. Nah, ini yang perlu diingat ya, penting. Tadi dari mulai tanggal 17 Mei anak-anakku sekalian itu menyiapkan akun kebutuhannya ya. Kemudian pendaftarannya itu sebenarnya baru dibuka itu tanggal 7. Jadi tanggal 7 itu semua tahapannya sudah selesai. Kayak upload nilai rapot, upload itu bagi yang jalur prestasi ya. KETM juga udah terupload semua, bagi yang tidak mampu, anak guru atau pindah tugas, semua sudah terupload semua, sudah selesai. Nah, tanggal 7 itu tinggal pendaftaran memilih SMA SMK-nya. Jadi yang tahap 1 itu tanggal 7 sampai tanggal 11
Anak-anakku bisa mengikuti lewat jalur afirmasi bagi yang tidak mampu, kemudian pindah tugas orang tua dan anak guru, dan jalur prestasi. Nah, 50% akan diterima secara total di sini semua. Kalau tidak masuk, anak-anakku sekalian masih bisa ikut, ya, ikut kembali mendaftar itu di tahap 2, itu jalur zonasi. Nah, untuk Ciawi Gebang sendiri, SMA Negeri 1 Ciawi Gebang itu di zona D, ya. SMA Negeri 1 Ciawi Gebang itu zona D, Kecamatan Ciawi, Kalimanggis, Cipicung, kemudian Garawangi, Lebakwangi, Ciniru kalau tidak salah seperti itu, ya. Nanti pun akan dipost kembali mengenai zonasinya di mana saja. Yang jelas kalau tidak ada perubahan itu masih di Kecamatan Ciawi, Kalimanggis, Cipicung, kemudian Garawangi, Lebakwangi, Ciniru. Nah, di luar itu, jadi anak-anakku sekalian hanya bisa ikut berarti di tahap pertama. Karena untuk tahap pertama ini boleh dari luar zona. Seperti itu. Nah, ini alurnya seperti ini. Tahap 1 itu mendaftar, ya nanti akan ada verifikasi data tanggal 14 sampai 16 Juni, ada rapat penetapan, ya, kemudian ada koordinasi, dan pengumumannya itu tanggal 21, seperti itu. Nah, ini untuk tahap 2, dimulai tanggal 25 Juni, kalau tidak, ya seperti itu. Baiklah anak-anakku sekalian, jadi nah ini seperti ini alurnya. Ya, tanggal 7 sampai 11 Juni pendaftaran, 14-16 Juni itu verifikasi data, 17 Juni rapat penetapan, 18 Juni koordinator antara sekolah dengan cabang dinas, kemudian tanggal 21-nya pengumuman, dan daftar ulang itu 2 hari. Yang tidak daftar ulang berarti dianggap mengundurkan diri. Seperti itu. Nah, saya akan kasih tahu untuk jalur-jalurnya di SMA. Itu jalur pertama itu di tahap 1 itu ada afirmasi. Jadi dari siapa saja yang boleh mendaftar, yaitu anak-anak yang berada di dalam ataupun luar zona. Umpamanya dari anak di luar zona D, ya, untuk Kuningan. Itu boleh, mau itu dari Cidahu, dari Luragung, dari manapun boleh, dari Cimahi, itu boleh mendaftar di tahap pertama. Ada afirmasi, pindah tugas, anak guru, seperti itu, ya. Itu boleh mengikuti. Prestasi juga sama, untuk prestasi, maaf saya ulangi, untuk prestasi rapot ataupun kejuaraan itu boleh dari luar zona, dalam dan luar zona. Sedangkan untuk tahap kedua itu diperuntukkan hanya siswa-siswa yang berada di dalam zona D Kabupaten Kuningan. Seperti itu, ya. Jadi untuk afirmasi, pindah tugas, anak guru, prestasi, nilai rapot, dan kejuaraan ini di SMA ini berada di tahap 1, tanggal 7 sampai tadi 11 Juni kalau tidak salah. Baru setelah itu ini seleksi 1 sudah, baru ke tahap 2. Kalau tidak terpenuhi, ya kuotanya masih ada yang kosong, nanti akan ditambahkan di tahap kedua, seperti itu. Ya, kemudian nah ini penghitungannya mungkin saya tidak akan terangkan mengenai perhitungan karena ini secara sistem otomatis, ya, oleh sistem IT PPDB Jawa Barat. Ini akan langsung dihitung. Tapi yang jelas ini, ya, perlu diketahui bahwa yang mengikuti nilai rapot itu anak-anakku nanti antara semester 1, 2, 3, 4, 5 itu harus mencantumkan rankingnya. Pokoknya semester 1 ranking berapa, contoh punya saya ranking 5, ya, dari berapa jumlah siswanya di kelas tersebut. Saya ranking 5 dari umpamanya 32 orang di siswa tersebut, dengan jumlah saya berapa dan jumlah ranking 1 itu berapa, nilai terbesarnya berapa. Nanti di kolom akan disiapkan supaya diisi ranking kitanya, jumlah di kelas, jumlah anak di kelas tersebut, terus jumlah nilai kita, dan jumlah nilai terbesar di kelas tersebut atau ranking 1-nya itu nilai terbesarnya pada semester tersebut berapa. Itu untuk yang yang prestasi gitu. Selanjutnya, nah
Ini larangan dan sanksi, ya. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu ini kadang-kadang mencari celah. Nah, mohon ini tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, termasuk membuat kakak palsu dan lain sebagainya, gitu ya, atau domisili palsu dan lain sebagainya. Mohon ini tidak dilakukan, ya, karena akan mendapat sanksi berupa pembatalan hasil penetapan PPDB atau sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, gitu. Ya, nah ini untuk lampiran-lampiran. Untuk SMA Ciawi sendiri kita akan menerima 11 rombel insya Allah, ya, 11 kelas. Nah ini prestasi kejuaraan, boleh juara internasional, ya, silahkan nasional juga boleh, gitu. Kemudian yang ikut OSN, O2SN, FLS2N seperti itu, mangga silahkan. Atau bisa dari nih, ya, sains, teknologi tepat guna, seni budaya, olahraga, kepramukaan, keagamaan, bela negara, PMR, literasi, gitu ya, itu boleh mengikuti. Atau di bidang keagamaan contohnya ada hafid, gitu ya, MTQ yang hafal tapi jumlahnya, nah ada klasifikasinya. Insya Allah ini pun akan kami share di link atau situs SMA Negeri 1 Cegebang. Silakan kunjungi situs kami di SMA Negeri 1 Cegebang.sch.id. Seperti itu. Ya. Mungkin itu saja. Sekali lagi diingat baik-baik untuk tanggalnya. Silakan berkoordinasi dengan dengan guru di SMP masing-masing, di SMP-nya masing-masing, karena kebanyakan anak itu jarang komunikasi. Padahal silakan berkomunikasi nanti dengan panitia di SMP-nya masing-masing. Dimulai itu tanggal 18 pembagian akun kepada siswa. Nah ini kalian harus ingat baik-baik tanggal ini. Itu saja. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan lain sebagainya, anak-anakku sekalian atau orang tua bisa bertanya melalui grup Telegram yang sudah Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian masuk di sana. Jadi silakan tanyakan kepada kami. Seperti itu. Mudah-mudahan informasi sekilas ini bisa dipahami, bisa membantu Bapak Ibu anak-anakku sekalian untuk mendaftar di sekolah manapun yang terdekat, gitu ya. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.